Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi pada presentasi online kali ini. Selawat bersampulkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan saya Mutiara Anisabella dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kali ini kita akan membahas seputar surat bisnis, yang mana surat bisnis ini materi pada mata kuliah Humas Bisnis. Sebelum kita masuk kepada materi, kita bahas dulu tentang pengertian Humas Bisnis. Pengertian Humas Bisnis adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat yang luas terkait dengan industri dan bisnis perusahaan. Tujuan dari Humas Bisnis adalah membangun citra positif perusahaan di mata publik dan menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder perusahaan. Humas Bisnis meliputi beberapa penerapan seperti hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemegang saham, dengan karyawan, dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, dan hubungan dengan komunitas tertentu. Kita masuki pada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang surat bisnis. Surat bisnis adalah komunikasi tertulis yang digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menyampaikan informasi, permintaan, atau tidak lanjut. Surat bisnis biasanya mematuhi format formal dan berisi elemen-elemen tertentu. Isinya dapat mencakup rincian produk atau layanan, penawaran harga atau agenda pertemuan, serta penawaran kerjasama. Kejelasan, kesopanan, dan profesionalisme sangat penting dalam penulisan surat bisnis untuk menjaga hubungan bisnis yang baik. Tujuan dari Humas Bisnis adalah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang terkait, memastikan kesepakatan, dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk berbagai kegiatan bisnis. Surat bisnis dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan, dan penawaran kerjasama. Selanjutnya, fungsi dari surat bisnis. Yang pertama, sebagai bukti tertulis yang otentik. Surat bisnis bisa berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih yang otentik dan sah. Bisa digunakan sebagai bukti untuk surat perjanjian bisnis, pembayaran, dan penawaran kerjasama. Yang kedua, sebagai sarana meningkatkan kerjasama. Kerjasama dengan pihak lain dapat terjalin lebih kuat melalui keberadaan surat bisnis. Yang ketiga, sebagai referensi dalam merencanakan atau menindaklanjuti suatu kegiatan bisnis. Surat bisnis yang bisa didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik merupakan sumber data yang kelak akan diperlukan sebagai bahan referensi, baik untuk kegiatan perencanaan maupun untuk menentukan sikap menindaklanjuti suatu kegiatan atau keputusan tertentu. Selanjutnya, struktur dari surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Setiap surat resmi pasti mempunyai kop surat, di mana kop surat adalah bagian yang memuat informasi tentang perusahaan atau instansi yang membuat atau mengirimkan surat. Kop surat menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kerjasama. Fungsi utama adanya kop surat adalah supaya penerima surat dapat mengetahui secara jelas dari mana surat tersebut berasal. Informasi yang harus termuat dalam kop surat kerjasama diantaranya yang pertama, nama perusahaan atau instansi pengirim. Yang kedua, alamat perusahaan atau instansi. Yang ketiga, kontak atau instansi yang bisa dihubungi. Yang ketiga, logo apabila dibutuhkan. Yang kedua, ada kepala surat. Bagian kepala surat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kop surat. Bagian kepala surat ini umumnya berada di bawah kop surat. Hal-hal yang harus dimuat dalam kepala surat diantaranya
Yang pertama ada nomor surat, yang kedua tanggal pembuatan surat, yang ketiga tujuan utama penulisan surat, yang keempat jumlah lampiran, yang kelima keterangan kepada siapa surat yang akan dituju. Yang ketiga ada pembuka surat. Seluruh jenis surat pasti harus mempunyai bagian pembuka surat. Peranan pembuka surat cukup penting dan menjadi simbol integritas. Pada bagian ini juga dijadikan sebagai pengantar sebelum memberikan informasi mengenai isi surat. Bagian pengantar ini akan berisi penjelasan atau gambaran secara umum dan ringkas mengenai penawaran kerjasama yang akan diberikan. Selain itu, bagian pengantar harus juga memuat kata pembuka yang sopan. Yang keempat yaitu isi surat. Isi surat menjadi bagian yang paling penting pada seluruh surat resmi. Segala hal yang berkaitan dengan tujuan penulisan surat harus dijelaskan pada bagian ini. Dengan kata lain, isi surat kerjasama akan menjelaskan terkait hal yang berhubungan dengan penawaran. Hal yang harus dijelaskan dalam surat kerjasama adalah harapan yang ingin dihasilkan, keuntungan apa saja yang dihasilkan dari kerjasama, dan berbagai hal penting lainnya. Sebaiknya penjelasan dilakukan dengan padat, singkat, dan jelas. Isi surat diusahakan untuk tidak bertele-tele dalam penjelasan tujuan penawaran oleh suatu pihak. Jika ada informasi yang lebih detail mengenai hal yang disampaikan, sebaiknya menggunakan lampiran. Yang kelima yaitu penutup surat. Jika terdapat bagian atau struktur pembuka, maka harus diakhiri dengan adanya penutup. Pada bagian terakhir ini biasanya mencantumkan kontak yang dapat dihubungi untuk menerima tawaran kerjasama. Selain itu, bagian penutup surat ini juga berisi salam dan kalimat penutup, serta ajakan yang mampu memicu pihak kedua menerima tawaran. Selanjutnya, ini adalah contoh surat bisnis tentang penawaran kerjasama bisnis pada PT Mode Muda dan PT Kreatif Mitra. PT Mode Muda bergerak pada bidang pembuatan baju dan sepatu distro, sedangkan PT Kreatif Mitra bergerak pada bidang jasa percetakan advertising. Tujuan PT Mode Muda menawarkan kerjasama kepada PT Kreatif Mitra untuk mencakup optimalisasi visibilitas dan penjualan, agar PT Kreatif Mitra dapat menciptakan kampanye iklan yang kreatif untuk meningkatkan visibilitas produk baju dan sepatu distro PT Mode Muda. Nah, pada halaman ini terdapat bagian dan struktur surat bisnis. Pada bagian surat bisnis PT Mode Muda sudah terdapat bagian-bagian dari struktur dari surat bisnis tersebut. Ada kop surat, kepala surat, pembuka, isi surat, dan penutup. Di sini juga ditentukan dari struktur surat bisnis yang benar dan tepat. Pada kop surat terdapat alamat Jalan Rokan Jaya nomor 80 Bangkinang Kampar, nomor telepon, dan Gmail. Nah, pada kepala surat terdapat peranan yang paling penting. Ada nomor, lampiran, perihal, dan keterangan kepada siapa surat yang akan dituju. Nah, pada surat bisnis PT Mode Muda yang akan ditujukan kepada Budi Setiawan, Jalan Kamboja nomor 47 Salo. Nah, pada bagian isi surat terdapat penjelasan terkait penawaran kerjasama dan terdapat juga tujuan dari kerjasama antara PT Mode Muda dan PT Kreatif Mitra. Selanjutnya, bagian penutup terdapat salam dan kalimat penutup serta ajakan yang mampu memicu pihak kedua untuk menerima tawaran, yang mana pihak kedua adalah PT Kreatif Mitra. Kesimpulan dari materi ini adalah surat bisnis merupakan media komunikasi yang digunakan oleh seseorang, lembaga, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis dan memperlihatkan profesionalitas dalam dunia bisnis maupun dunia kerja. Surat bisnis dapat digunakan untuk mempererat hubungan dengan perusahaan lain, pemangku kepentingan seperti investor atau klien, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Selain itu, surat bisnis juga dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan kerjasama
referensi dalam merencanakan atau menindaklanjuti suatu kegiatan bisnis, dan sumber data yang kelak akan diperlukan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang surat bisnis. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.